untuk penyebutan mubtada dan khobar sebelum yang kita bahas sekarang adalah mubtada dan khobar dengan versi yang jauh lebih disederhanakan. Kita sering sebut mubtada adalah isim awal kalimat. Sementara khobar adalah kata yang menyempurnakan mubtada. Nah, memang betul dari satu sisi mubtada isim di awal kalimat dan khobar adalah kata yang menyempurnakan makna mubtada. Namun ketika kita ingin membahas mubtada dan khobar jauh lebih dalam lagi, maka pengertian, definisi, dan pemahaman kita sebelumnya tadi itu belumlah mewakili semuanya. Kenapa? Karena nanti mubtada jauh lebih luas daripada yang kita sebutkan. Terlebih nanti khobar jauh lebih luas lagi daripada yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, dalam beberapa pertemuan insya Allah kita akan membahas tentang serba-serbi tentang mubtada, juga serba-serbi seputar khobar. Dan nanti antara kedua penjelasan tadi kita akan dapati pembahasan khobar ini jauh lebih variatif, jauh lebih kompleks ketimbang pembahasan mubtada. Kalau mubtada nanti gampang, dia cuma isim, terus marfu, kemudian dia tidak didahului apapun sebelumnya. Itu mubtada, selesai tugas kita. Paling nanti terbagi menjadi dua. Mubtada itu ada yang bentuknya zahir, ada yang bentuknya mudmar. Ada yang berbentuk zahir, artinya mubtadanya itu selain domir, dan ada yang mudmar, artinya mubtadanya nanti berbentuk domir. Mubtada sesederhana itu insya Allah. Namun nanti yang pikiran kita harus lebih terkonsentrasi, fokus kita harus lebih ditingkatkan adalah pada saat kita berjumpa dengan khobar. Kenapa? Karena nanti khobar tidak, sekali lagi, tidak sesederhana yang kita sebutkan jauh sebelumnya. Nanti khobar itu bentuknya terbagi menjadi dua. Ada yang terbagi menjadi tiga. Ada khobar mufrad nanti namanya, ada juga khobar jumlah, dan ada khobar syibhul jumlah. Jadi ada khobarnya mufrad, ada jumlah, dan ada khobar berbentuk syibhul jumlah. Dan nanti dalam khobar berbentuk jumlah itu ada turunannya lagi. Ada khobar jumlah yang bentuknya jumlah ismiyah, dan nanti ada juga khobar yang bentuknya jumlah fi'liyah. Jadi nanti khobarnya itu berbentuk kalimat lagi. Masya Allah ini mubtadanya satu, tapi khobarnya berbentuk kalimat. Nah, maka ini insya Allah akan kita bahas. Jadi pembahasan kita akan jauh lebih panjang nanti pada saat kita memasuki khobar. Ya, maka inilah filosofi dalam belajar. Awalnya itu mudah, yang susah adalah apa? Proses berikutnya, istiqomah. Sama kayak kita. Yang awal tuh banyak belajar. Namun apakah semuanya bertahan? Tidak. Ya buat jadi mubtada, buat membahas mubtada gampang. Yang susah adalah apa? Memahami khobar berikutnya. Kita mulai dulu dari mubtada. Halaman berapa di antum, Pak? 77. Halaman 70. Sampai halaman 78 yang paling atas sampai halaman 78 baris kedua paling atas, warna asbaha dari. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ghayrihi. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa masyayikhina wa li sa'iril muslimina. Allahumma amin. Assalamualaikum. Lagi serat atau gimana? Lagi enak tenggorokan? Iya, lagi apa? Khairatan apa? Lagi sama anak-anak saya Iya. Udah seminggu ini ganti-gantian. Yang satu batuk panas, sudah sembuh, gantian satu batuk panas. Sekarang gantian lagi satu batuk panas. Masih musim, Ustaz. Lagi musim. Siapa Allah, siapa lagi? Ya, Pak Najib. Babul mubtada'i wal khabari. Al-mubtada'u huwa al-ismul marfu'ul 'ari 'anil 'awamil al-lafziyyah
والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون والمبتدأ قسمان ظاهر ومثمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمثمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. Baik, syarikan terus sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala bab al-mubtada' wal khabar. Al-mubtada' huwa al-ismu al-marfu' al-'ari 'an al-awamil al-lafziyyah wal khabaru huwa al-ismu al-marfu' al-musnad ilayhi nahwu qawlika Zaidun qa'imun waz-zaidani qa'imani waz-zaiduna qa'imuna wal mubtada'u ismani dhahirun wa mudmarun فالظاهر ما تقدم ذكره والمثمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. Kita bahas dulu atau kita baca dulu definisi dari beliau. Di sini qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumil fiqh. Apa yang beliau katakan tadi di situ? Qala babul mubtada'i wal khabari, yaitu bab seputar mubtada dan khabar. Nah, seperti biasa, terlebih dahulu beliau memberikan definisi atau yang disebut dengan ta'rif. Apa ta'rif? Definisi dari yang sedang dibahas. Berarti di sini ta'riful mubtada, definisi dari mubtada, dan ta'riful khabar, definisi dari khabar. Ma huwa al-mubtada? Qala huna, di sini beliau katakan al-mubtada'u huwa ismul marfu'u al-'ari 'anil awamil lafdhiyyah wa ismun al-ismu al-marfu'u al-'ari 'anil awamil lafdhiyyah. 3 ketentuan untuk bisa memahami mubtada. 1. Mubtada itu isim. Mubtada itu adalah isim. Artinya fi'il tidak bisa jadi mubtada. Enggak akan antum temukan fi'il jadi mubtada, enggak akan. Jadi mubtada itu pasti bentuknya apa? Isim. Begitu juga huruf. Huruf nggak mungkin jadi mubtada. Meskipun di awal kalimat, meskipun di awal kata, huruf dan fi'il itu nggak akan jadi mubtada. Ini ketentuan pertama. Mubtada itu adalah isim, harus isim. Yang kedua, mubtada itu al-marfu'u. Mubtada itu harus marfu'. Ya memang sesuai dengan pembahasan kita saat ini, yaitu pembahasan marfu'atul asma. Marfu'atul asma. Jadi ketika kita sudah ketemukan mubtada atau isim di awal kalimat, maka cara bacanya harus selalu apa? Marfu'. Gak boleh nanti dia mansub, tidak boleh dia jadi majrur, apalagi majzum. Nanti terserah mau marfu'un bil dhammah, marfu'un bil waw, marfu'un bil alif, itu semuanya boleh. Jadi dia boleh marfu' dengan dhammah, marfu' dengan waw, marfu' dengan alif, tergantung nanti kondisi kata tersebut. Kalau dia mufrad, jamak taksir atau jamak muannats salim, berarti dia mufrad, marfu'nya dengan apa? Dhammah. Kalau dia musanna, marfu'nya dengan alif. Tapi kalau dia jamak mudzakkar salim, jamak asma al-khamsah, berarti marfu'nya pakai waw. Itu yang kedua. Jadi mubtada itu mesti marfu', harus marfu'. Nah, yang ketiga ini yang penting. Bagaimana mubtada itu? Kata beliau al-'ari 'anil awamilil lafdhiyyah. Mubtada itu harus 'ari. 'Ari itu mujarrad maknanya, khali,
Apa namanya mujarrad? Tajarrud. Kosong. Dia harus kosong, harus terbebas. Jadi ari mananya itu mujarrad atau juga bisa khali atau faril. Kosong mananya, terbebas. Nah itulah disebut ini kenapa sedikit ada secara historis. Kenapa nama Papua dulu adalah Airian? Kenapa nama Papua dulu Airian? Pakai Airian. Karena orang-orang sana Ari. Apa Ari? Ari yaitu kosong, terlepas dari pakaian. Jadi pas ketika orang-orang itu datang, wah ini orang gak pakai baju, lepas bajunya. Maka kan di sana orangnya Ari, kosong dari pakaian, gak pakai pakaian. Nah mereka disebut apa? Airian. Terus ganti pemerintahan, diganti namanya dari Arian menjadi Papua. Jadi Arian dari kata Ari. Kalau Ari itu orangnya, jadi kalau Arian itu panjang. Sama seperti dalam hadis Nabi SAW, nanti disebutkan yub'atsun nas yaumal qiyamah. Orang itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam 3 keadaan. Yang pertama apa? Hufatan. Yang kedua uratan. Yang ketiga gurlan. Yaitu pertama nanti kita dibangkitkan dari kiamat dalam keadaan hufah, yaitu nyengker tanpa alas kaki. Yang kedua yaitu nanti uratan. Maksudnya apa? Arian tanpa Airian, yaitu tanpa pakaian. Jadi mana ariatan, Airian itu maknanya apa? Kosong. Ya, kosong, terbebas. Dari apa dia terbebas? Balik lagi dari anil awamilil lafziyah. Dari awamil, penyebab-penyebab, dari penyebab-penyebab lafziyah. Di sini bisa kita maknai zahirah. Zahirah yang nampak, yang tampak. Jadi penyebabnya kelihatan. Penyebab-penyebab lafziyah bisa kita maknai zahirah. Iya, yang penyebabnya itu kelihatan. Jadi dia ketika mau disebut mubtada, dia harus terbebas. Artinya depannya nggak boleh ada awamil lafziyah, nggak boleh ada penyebab-penyebab yang kelihatan. Apa itu awamil lafziyah? Awamil lafziyah di sini maksudnya al-fi'lu. Maksudnya apa di sini? Fi'il. Maksudnya apa? Fi'il. Jadi mubtada nggak boleh depannya ada fi'il. Mubtada nggak boleh depannya ada siapa? Ada fi'il. Nah fi'il inilah yang dimaksud dengan awamil lafziyah. Contoh seperti yang kita katakan, misalnya at-talibu, misalnya fil fasli, at-talibu fil fasli. Apa maknanya? murid itu di dalam kelas. Di dalam kelas. Talib isim bukan? Isim. Terus dia marfu enggak? Marfu. Nah, terus kemudian sebelumnya kosong enggak dari Kosong. dia ada kata yang lain enggak? Tidak. Ada fi'il tidak? Tidak ada. Nah, maka ketika dia isim kemudian dia marfu dan sebelumnya dia anil awamil lafziyah, terbebas enggak didahului dengan awamil lafziyah atau fi'il apapun, maka dia sah menjadi apa? Mubtada. Biasa menjadi mubtada. Ini aku masalahnya. Tapi coba seandainya sebelum talib kita ganti misalnya atau kita berikan kataba awamil lafziyah fi'il misalnya kataba talibu fil fasli. Talibnya masih mubtada enggak? Tidak. Masih mubtada tidak? Tidak. Jadi apa kata?
Jangan kasih tahu. Jadi apa dia? Jadi fa'il. Kenapa fa'il? Karena dia terletak setelah fi'il. Setiap fi'il pasti dia jadi fa'il. Nah, kata ba inilah yang dia disebut yaitu amil lafzi. Amil lafzi. Apa muannasnya? Jamaknya awamil. Kalau jamak awamil berarti nanti sifatnya harus muannas. Awamil lafzi. Nah, inilah disebut amilun lafzi. Amilun lafzi itu penyebab yang kelihatannya itu. Jadi ketika ada amil lafzi atau jamaknya tadi awamil lafziyah, maka ini nggak bisa lagi disebut jadi mubtada. Baik yang amil lafzinya ini atau fi'ilnya ini berbentuk ma'lum, ma'ruf atau juga ketika bentuknya majhul. Misalnya kataba, kita ganti jadi kutiba. Misalnya, atau jangan kutiba deh, misalnya duriba. Dibully dia misalnya. Duriba talibu fil fasli. Apa maknanya itu? Nah, pertanyaannya, talib yang sebelum jadi mubtada, terus kita letakkan di depannya duriba, masih nggak jadi mubtada dia? Tidak. Kenapa? Karena didahului fi'il majhul. Sehingga posisi jadi apa dia? Naibul fa'il. Jadi pas ketika ketemu duriba, dia jadi naibul fa'il. Kemudian ketika ada kata ba, dia jadi apa? Fa'il. Nah, ini syarat ketiga penting. Jadi mubtada itu harus anil awamilil lafziyah. Yaitu nggak boleh didahului dengan fi'il. Dia nggak boleh didahului dengan siapa? Fi'il. Kenapa? Karena kalau mubtada didahului dengan fi'il, maka nanti mubtada itu berubah, bukan jadi lagi mubtada, tapi nanti bisa jadi fa'il atau jadi fa'il. Kapan jadi fa'il? Ketika amil lafzinya itu berbentuk fi'il ma'ruf. Nah, kemudian ketika nanti fi'ilnya berubah jadi majhul, maka mubtadanya pun berubah jadi naibul fa'il. Jadi syarat mubtada itu ada 3. Mubtada syaratnya ada berapa? 3. 1, dia harus bentuk isim. Berarti dia nggak boleh apa? Jadi nggak bisa jadi fi'il. Berarti dia nggak boleh fi'il. Atau dia nggak boleh apa? Huruf. Ada spidol itu kan? Ada. Nah, ini ya. Ya, jadi kalau dia fi'il atau huruf, dia nggak bisa jadi mubtada. Jadi bukan fi'il, bukan huruf. Yang kedua apa? Marfu'. Jadi itu syaratnya harus Marfu'. Harus marfu'. Berarti dia nggak boleh apa ya kawan? Boleh mansub atau majrur, apalagi jadi nggak boleh semuanya, nggak boleh mansub, nggak boleh majrur, dan nggak boleh majzum. Ini yang ketiga. Dua. Nah, yang ketiga ini berikut yang penting, dia harus apa? Arin ini isim manqus. Arin ini sama apa? Manqus. Sehingga kalau ada alif lam, al-ari. Kalau alif lamnya dihilangin, arin. Dia isim apa dia? Manqus. Tadi kan asalnya al-ari. Di kitabku al-ari. Isim manqus apa sih definisinya? Yaitu yang diakhiri huruf ya dan sebelumnya adalah kasrah. Isim manqus dia bisa manqus, bisa berkurang. Apa berkurangnya? Yaitu ketika nggak ada huruf alif lam, tidak ada alif lam, maka nanti iya-nya harus dikurangkan. Karena dia disebut, karena dia ada yang kurang, disebut
disebut jadi isim manqus. Manqus. Dia harus arin dari apa? Dari anil awamilil lafzi. Jadi kita pakai yang mufrad. Amil lafzi. Apa amil lafzi tadi maksudnya? Maksudnya adalah fi'il. Maksudnya al-fi'lu. Jadi maksudnya fi'il. Jadi dia nggak boleh. Jadi mubtada ini nggak boleh arin anil amil lafzi, harus dia arin anil amil lafzi, harus terbebas, nggak boleh didahului dengan fi'il. Kenapa? Karena nanti kalau dia ditambah, kalau seandainya dia ditambah dengan fi'il majhul misalnya, ditambah dengan fi'il al majhul, maka jadi apa dia? Naibul fa'il. Dia nanti jadi naibul fa'il. Tambah fi'il majhul, maka nanti naibul fa'il. Sementara kalau dia nanti ditambah dengan fi'il apa? Ditambah dengan fi'il al-ma'ruf, maka dia jadi apa? Fa'il. Maka dia jadi fa'il. Nah, maka kaidah ini penting. Beliau dia ini nggak boleh didahului dengan fi'il. Ini 3 syarat dari mubtada, yaitu dia isim, kemudian dia harus marfu', kemudian dia arin anil amilil lafzi, tidak boleh didahului dengan fi'il, nggak boleh didahului dengan apapun lah intinya. Nah, dari kalimat ini yang ketiga tadi, dia tidak boleh didahului dengan penyebab-penyebab yang tampak, maka kita bisa simpulkan mubtada ini sesuai namanya, yaitu letaknya fil bidayah. Mana fil bidayah? Di awal. Di awal. Ya, bidayah maknanya awal. Dia pasti letaknya di mana? Di awal. Karena nggak mungkin kalau tidak didahului dengan apapun, nggak mungkin letaknya di tengah. Kalau dia tidak didahului dengan apapun, nggak mungkin letaknya di akhir. Jadi setiap yang dia tidak didahului dengan apapun, pasti posisinya di mana? Di awal. Nah, karena dia letaknya di awal, sehingga kata ini disebut dengan mubtada, yaitu fil ibtida. Fil ibtida maknanya di awal. Fil ibtida, fil bidayah maknanya fil awal atau fi awalil jumlah. Jadi syarat mubtada harus berapa Pak Ibnu? Tiga apa saja? Yang pertama isim, yang kedua marfu, yang ketiga arin anil amili lafzi, kosong dari penyebab yang nampak. Maksudnya apa dia? Maksudnya adalah fi'il. Kalau seandainya mubtada didahului dengan fi'il ma'lum, Pak Andri, jadi apa dia? Dari fa'il. Pak Iman, kalau didahului fi'il majhul, mubtada jadi naibul fa'il. Nah, wasmiyah kalimat arin anil amilil lafzi, yaitu dia kosong atau tidak didahului dengan kata apapun, ini menunjukkan mubtada letaknya di mana? Di awal. Jadi kalimat yang dia nggak didahului dengan apa-apa menunjukkan bahwa mubtada itu di awal. Dan ini definisi atau pengertian dari mubtada yang beliau sampaikan. Wal ismul marfu'ul ali anil awamilil lafziyah. Anil awamilil lafziyah. Pada semua ada gambaran? Nah, ini mubtada. Sementara khobar kita lanjut. Sementara khobar kita lanjut. Lanjut nggak bentar Pak? Lanjut nggak? Jangan. Tulisan itu menyampang Pak. Tulisan itu kita ada HP cekrek, bisa tulis di mana? Di rumah. Yang menjadi target dari belajar itu bukan tulisan,
bukan ngumpulin tulisan, tapi apa? Kita mentransfer, berusaha mendapatkan ilmu yang bisa kita taruh di mana? Di pikiran kita, di hati kita. Tulisan ini akan sia-sia kalau kita nggak ngerti, nggak paham apa yang kita tulis. Antum nulis semua, kan antum nggak ngerti manfaat ya tulisannya, nggak manfaat. Tapi kalau antum paham ngerti, tapi nggak nulis, bisa nulis nggak nanti kira-kira? Bisa. Entah dengan lihat bantuan dari foto ataupun tanpa lihat, kalau antum niat pasti bisa nulis. Nah, selalu gitu. Ketika memang di situ nggak ada ta'liq atau nggak ada coret-coretan dalam kitab, udah lepas salah tulis, lepas kitab taruh aja di depan, fokus apa yang sedang disampaikan, kita ingat betul-betul. Nah, kalau seandainya beliau guru kita penulis, udah biarkan kita lihat, kan kita juga sekarang ada handphone, terus kemudian kita foto, nanti setelah itu apa? Yang penting kita paham. Nah, sudah darah selesai, teman-teman pulang, ya kita jangan pulang dulu, kita nyatet dulu. Teman-teman istirahat, ya kita nggak usah istirahat dulu, tulis dulu, mumpung masih ingat. Karena nanti kalau kita udah turun, udah ke sakan, ke kamar, udah pindah tempat, tuh lupa lagi. Nah, pas itu tuh baru kita nulis. Jadi tulisan itu wasilah. Tulisan adalah apa? Wasilah perantara biar kita bisa paham. Sementara sementara tujuan belajar adalah apa? Al-fahmu, yaitu pemahaman. Jadi kalau sudah waktunya kita lanjut, ya udah, nggak usah fokus yang sebelumnya lagi. Untuk apa? Kita bisa paham. Yuk, kita lanjut. Sekarang khobar. Apa kata beliau? Khobar itu adalah wal khobaru wal ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Khobar adalah ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Ya, antum ilaihi atau beda kalimatnya? Ilaihi. Apa itu khabar? Kata beliau, satu, huwal ismu. Mubtada afal khabar itu harus isim. Khabar itu harus isim. Khabar itu harus isim. Ya, kalimat atau keterangan beliau di sini yang nulis isim dengan catatan. Dengan apa? Dengan catatan, yaitu catatannya ketika nanti khobarnya berbentuk mufrad. Khobarnya bentuknya apa? Mufrad. Kalau khobarnya nanti satu kata, artinya bukan kalimat, bukan berurutan, bukan rentetan kalimat, maka dia harus isim. Nggak boleh fi'il, nggak boleh huruf. Tapi nanti kita akan bahas khobar itu bisa bentuknya fi'il. Khobar juga bisa berbentuk huruf, artinya ada hurufnya. Bisa juga khobar berbentuk ada hurufnya. Kapan? Itu nanti yang udah akan sebutkan di bab setelahnya, yaitu khobar yang berbentuk jumlah tadi atau khobar berbentuk syibhul jumlah. Jadi kata al-ismu di sini khobar adalah isim, syarat ketentuan berlaku. Syarat ketentuan berlaku. Biasa kalau orang dagang itu atau promosi ada tanda bintangnya. Ada tanda bintang, gratis makan bakso bintang, terus tulisannya kecil buat di bawah. Jadi ini apa namanya, syarat ketentuannya berlaku. Jadi hukum asal khobar adalah apa? Isim. Khobar hukum asalnya isim. Tapi nanti nggak usah kaget kalau seandainya ngelihat, kok khobar bentuknya fi'il, atau kok khobar nanti ada hurufnya. Nah, nanti ada rinciannya. Tapi hukum asal khobar adalah isim. Yang kedua, kata beliau, khobar itu al-marfu'u. Khobar itu pasti marfu'. Khobar itu mesti marfu'. Gak mungkin khobar itu berarti jadi mansub. Dan gak mungkin khobar itu majhul. Afwan, majhul. Gak mungkin majrur. Apalagi majzum. Nah, nanti marfu'nya ada khobar yang beneran marfu', ada yang betul-betul marfu', ada yang nanti fi mahalli raf'in. Jadi bentuk marfu'nya ada berapa? Ada dua. Ada yang benar-benar marfu'. Seperti apa? Seperti nanti misal talibu jalisun misalnya.
Apa maknanya kawan? Siswa itu Siswa itu duduk. Nah, jalisun ini khabar bukan? Khabar. Karena yang melengkapi makna Mubtada. Nah, jalisun posisinya apa di sini? Marfu. Yaitu marfu. Marfunya beneran atau fi mahalli raf'in? Beneran. Marfu dia. Maka nanti kalau kita i'rab jalisun khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi jadi beneran marfu dia. Khabarun marfu'un. Tapi nanti ada juga khabar yang bentuknya kayak gini. At-talibu fil fasli. Nah, kita katakan fil fasli ini khabar nanti. Kita katakan apa? Khabar. Namun fil fasli ini marfu beneran atau fi mahalli raf'in? Fi mahalli raf'in. Kenapa? Karena fil fasli. Fi huruf apa? Jar. Al fasli apa? Isim Majrur. Ada nggak secara zahir marfu di sini? Tidak ada. Maka nanti ketika kita i'rab di sini intinya khabar atau kalimat jar wal majrur fi mahalli raf'in khabarun. Fi mahalli raf'in khabar. Jadi kata marfu di sini keterangannya nanti ketentuannya ada dua. Ada yang beneran marfu, ada yang betul-betul zahirnya kelihatan marfu, dhammahnya kelihatan, wawunya kelihatan, alifnya kelihatan. Atau ada juga yang fi mahalli raf'in. Bentuknya bukan marfu, zahirnya tidak marfu, tapi posisi dia dihitung sebagai posisi raf'ah. Seperti tadi fi al-fasli, fi huruf jar. Al-fasli isim majrur. Nanti ketika di i'rab dia wal jar wal majrur, huruf jar dan isim majrurnya fi mahalli raf'in mahalli raf'in. Dia adalah posisi raf'ah. Kenapa khabarun? Karena sebagai khabar. Jadi kata khabar marfu di sini dia ada dua ketentuannya. Ada yang beneran marfu, ada juga yang dia fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Gimana? Masih nyantol Pak? Masih kuat? Gimana Pak Darto? Masih optimis Pak? Masya Allah. Ya kita lanjut. Terus khabar yang ketiga kemudian apa ketentuan khabar? Kata beliau al-musnadu ilaihi. Apa mana musnad? Musnad itu al-mansubu, sin mansub atau musibah, disandarkan. Apa mana musnad? Disandarkan. Musibah, mansubun pakai sin, yaitu disandarkan ilaihi. Ilaihi haknya kembali kemana? Mubtada. Jadi musnadu ilaihi maknanya musnadu ilal mubtada. Musnadu ilal mubtada. Haknya kembali kemana? Mubtada. Jadi dia disandarkan, digandengkan kepada si mubtada. Artinya si khabar ini adalah pelengkap penyempurna bagi siapa? Mubtada. Ya mungkin sebuah kata jadi khabar kalau tidak ada mubtadanya. Gak mungkin sebuah kata jadi khabar kalau tidak ada mubtadanya. Maka kalimatnya musnadu ilaihi, itu khabar itu selalu disandarkan, digandengkan kepada siapa? Mubtada. Maka sederhananya musnad ilaihi adalah yang menyempurnakan Makna mubtada.
Jadi khobar ada 3. Satu, dia isim. Meskipun tadi ada apanya? Ada catatannya. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Ada SK-nya. Yang kedua, mubtada itu marfu. Ada yang marfunya zahir dan kelihatan marfu tandanya dhamma. Ada juga yang nanti fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Seperti mana yang saya sebutkan di kitab. Seperti nanti di halaman 87 berapa tadi? 8 Pak ya. 7. Enggak, yang setelahnya. Coba nanti Anda lihat halaman 78 yang paling bawah. Ya, coba Pak Iman dibaca Pak, 78 paling bawah. Nahu qaulika Zaidun fid dari wa Zaidun indaka wa Zaidun qama abuhu wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Ya, bosnya sekali lagi. Nahu qaulika Zaidun fid dari wa Zaidun indaka wa Zaidun qama abuhu wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Ya. Di situ beliau menyebutkan 4 contoh khobar. Pertama apa contohnya? Zaidun fid dari. Zaidun Fid dari. Zaidun fid dari sah. Ya, Zaidun Bukan fid qaim. dari. Zaidun fid dari satu. Zaidun fid dari. Yang kedua, Wa Zaidun indaka. Aindaka. Yang ketiga, Zaidun qama abuhu. Zaidun qama Abuhu. dan yang keempat, Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zahibatun. Nah, di sini beliau sedang menyebutkan jenis-jenis dari khobar. Yang antum lihat semua di sini didahului dengan siapa? Mubtada. Zaid. Zaid. Didahului dengan Zaid. Semua Zaid yang ada di nomor 1 sampai 4 itu semuanya Mubtada. Semuanya mubtada. Kenapa? Satu dia isim, Kemudian yang kedua dia marfu, yang ketiga dia awamil. Itu di awal kalimat belum didahului dengan fi'il. Berarti Zaid semuanya mubtada. Mubtada. Nah, berikutnya di sini ada kata fit dari, ada indaka, ada Qama abuhu dan ada jariyatuhu zahibatun. Nah, semua yang sepidol biru ini itulah khobarnya. Apanya itu? Khobar. Maka antum lihat dari fit dari, indaka, qama abuhu, jariyatuhu zahibatun. Nah, inilah jenis-jenis dari khobar. Dia semuanya isim tidak? Isim. Semuanya isim atau ada yang bukan isim? Ada yang bukan isim. Ada yang bukan isim. Fi isim bukan? Bukan. Roma isim bukan? Iya. Nah, maka tadi khobar itu isim, syarat dan ketentuannya Berlaku. Selagi khobarnya itu mufrad. Terus yang kedua tadi apa? Kata beliau tadi khobar itu Harus marfu, iya. Nah, maka kita katakan marfunya ada dua. Ada marfu secara Zahir. Nah, ini jalisun, ini marfu. Ada juga yang fi Mahalli raf'in. Nanti kita katakan fit dari ini fi mahalli raf'in khobar. Indaka juga kita katakan Fi fi mahalli raf'in khobar. Terus qama abu juga kita katakan Fi fi mahalli raf'in khobar. Jariyatuhu zahibatun juga sama, yaitu Fi fi mahalli mahalli raf'in khobar. Jadi semuanya posisinya itu rofa. Kenapa posisinya rofa? Karena dia sebagai khobar. Jadi yang marfu bagi khobar ini ada dua bentuknya.
Ada yang beneran kelihatan zahir marfu, ada yang marfunya sebatas fi mahalli raf'in, sebatas fi mahalli raf'in. Kayak kemarin misalnya kita ketika membahas fa'il, kita membahas apa? Fa'il. Fa'il itu kan ada yang beneran marfu kelihatan seperti apa? Doroba Muhammadun. Muhammadun dia apa? Fa'il. Marfu bukan? Marfu. Kelihatan Muhammadun. Tapi ada juga fa'il yang dia marfunya nggak kelihatan, tapi fi mahalli raf'in seperti apa? Dorob tu. Dorob tu. Mana fa'ilnya? Tu. Marfu bukan dia? Kita katakan bukan. Tu yaitu domirun muttasilun mabniun ala dhammi. Kalimat berikutnya apa? Fi mahalli raf'in. Jadi dia nggak marfu, namun dia posisinya fi mahalli raf'in. Maka dihitung sebagai fa'il. Nah, khobar nanti juga gitu. Dia ada yang beneran marfu kelihatan, ada juga yang dia fi mahalli raf'in. Nah, jadi ini definisi dari khobar, yaitu ismul marfu'ul musnadun ilaihi. Dia isim, kemudian dia marfu dan dia disandarkan kepada mubtada. Terakhir, sebelum kita istirahat sebentar, beliau sebutkan contohnya. Apa kata beliau? Nahwu qaulika. Apa contohnya di situ? Zaidun qa'imun. Zaidani qa'imani. Zaiduna qa'imuna. Nah, semua kata Zaidun di situ, baik yang Zaidun atau Az-Zaidani atau Az-Zaiduna, itu semuanya mubtada. Kenapa? Karena dia isim di awal kalimat dan bentuknya marfu. Sementara qaimun, qaimani dan qaimuna itu semuanya adalah khabar. Karena dia satu isim, yang kedua dia marfu, yang ketiga dia yang menyempurnakan atau disandarkan kepada mubtada. Disandarkan kepada mubtada. Ini contoh mubtada khabar yang bentuk asalnya, bentuk aslinya, atau bentuk paling sederhana. Dan ini pembukaan atau mukaddimah dari beliau tentang mubtada khabar. Ya, kalau alam besar kita bertulis sebentar. Nanti kita lanjut lagi dengan pembahasan bahwa mubtada terbagi menjadi dua. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Zaidun qaimun. Apa maknanya? Berdiri. Berdiri. Kemudian yang kedua, Az-Zaidani qa'imani. Zaidan mufrad atau musanna? Musanna. Maka khabarnya juga harus Musanna. Nah, kemudian yang ketiga tadi ada Zaiduna qa'imuna. Nah, Zaiduna mufrad atau jamak? Jamak. Nah, maka qa'imuna juga harus Jamak. Nah, qa'imun di sini dia istilah mufrad bagi lawan dari musanna, mufrad lawan dari jamak. Ini yang seperti yang kita bahas sebelumnya. Kalau yang terbesit di pikiran kita yang mufrad berarti bukan musanna, bukan jamak. Nah, sekarang ada lagi yang mufrad dengan definisi lain yang tadi kita sebutkan. Ini masing-masing yang kita lingkari pakai spidol biru, ini semuanya khobar. Cuman khobarnya berbentuk jenis, ada dua jenis. Ada yang khobar berbentuk mufrad, ada yang berbentuk ghair. Kapan khobar itu mufrad? Ketika jumlah katanya ini cuman Satu. Cuman kata satu. Jadi kalau katanya cuma satu kayak jalisun. Jalisun berapa jumlah kata? Satu. Jumlah katanya loh, bukan jumlah Satu. artinya. Satu. Satu. Maka kita katakan yang khobarnya yang berbentuk
Mufrad. Tapi fit dari jumlah katanya berapa? Dua. Maka kita katakan ini khobar yang goiru Mufrad. Indaka katanya ada berapa? Dua. Inda dan domir Anta. Maka kita katakan indaka di sini goiru Mufrad. khobar goiru mufrad. Apalagi koma abuhu, apalagi Zariyatuhu, daibatun. Nah, maka ini definisi mufrad yang kedua, yaitu lawan dari jumlah. Lawan dari jumlah. Jadi kalau dia satu jumlahnya apa? Katanya satu, maka dia disebut mufrad. Nanti kalau katanya lebih dari satu, maka khobarnya disebut goiru Mufrad. Jadi bukan mufrad yang seperti kita pahami sebelumnya. Lagi Ustaz. Ya gimana? Contoh lagi. Bihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma amin. Oke, sekarang kita akan membahas jenis-jenis dari mubtada. Jenis-jenis dari mubtada sebelum besok insyaallah kita masuk jenis-jenis dari khobar. Jadi mubtada tidak satu jenis, khobar pun tidak satu jenis. Kita bahas jenis-jenis dari mubtada. Pak Ibrahim sekali lagi dibaca Pak. Wal mubtada'u ismani. Wal mubtada'u ismani. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wal mubtada'u ismani zahirun wa mudmar. Wal zahiru ma taqaddama dzikruhu wal mudmar ithna asara wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Nahu qaulika ana qaimun wa nahnu qaimuna wa ma asbaha dzalik. Baik. Qala rahimahullah, penulis berkata di situ wal mubtada'u ismani, dan mubtada itu isman. Mana isman? Terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Apa kata beliau? Satu zahirun, yang kedua mudmarun. Definisi zahir di sini dan definisi mudmar di sini sama seperti definisi zahir dan mudmar ketika kita bahas fa'il dan juga bahas naibul fa'il. Yang disebut mudmar berarti di sini mubtadanya berbentuk domir, berbentuk domir. Adapun yang zahir berarti mubtadanya selain dari domir, selain dari domir. Nah, makanya di situ lihat kata beliau fal zahiru, kalau mubtada yang zahir, apa kata beliau? Ma taqaddama dzikruhu. Ma sebagaimana taqaddama yang telah dzikruhu disebutkan, yang telah berlalu. Taqaddama yang telah berlalu, dzikruhu penyebutannya. Jadi artinya sebagaimana yang sudah dibahas tadi. Apa yang sudah dibahas oleh beliau contohnya? Zaidun qa'imun, Zaidani qa'imani, dan Zaiduna qa'imuna. Nah, tiga kata Zaid di situ, Zaid, Zaidan, dan Zaidun itu adalah jenis mubtada yang zahir. Kenapa dia zahir Abu Asmiyah? Karena dia bukan selain domir. Bukan selain domir. Selain domir. Jadi dia kata Zaidun di situ selain domir. Nah, maka kalau kita i'rab Zaidun itu Zaidun mubtada'un marfu'un. Boleh kita katakan bil ibtida'i. Atau kalau untuk sementara nggak usah kita katakan dulu, langsung saja mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Batas itu. Jadi mubtada'un
marfu'un wa alamatu rafihi al-dhahiratu ala akhirih. Itu Zaidun. Kalau yang Zaidani berarti Az-Zaidani mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi al-alif niyabatan 'anil dhammati nahu musanna. Sahih. Kalau yang Az-Zaiduna berarti Zaiduna mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan 'anil dhammati li'annahu Jadi nanti tergantung tanda rofanya. Yang penting kalau dia zahir mubtada berarti mubtadanya itu selain dhamir. Sebagaimana tadi kita telah bahas. Pak Darto, kalau ada kalimat misalnya al-kursiyu jadidun, mana kursinya? Mana mubtadanya? Kursi. Kursi. Kenapa kursi? Antum sebut mubtada. Nah, dia isim di awal apa? Isim di awal kalimat. Satu, itu isim di awal kalimat. Definisi dulu slogan. Tadi sudah kita sebutkan. Terus yang kedua marfu. Karena dia marfu. Yang ketiga, Nanti kosong dari penyebab penyebab yang nampak maksudnya apa? fa'il. Tapi il. Karena dia kosong dari fi. Iya. Tadi panggung di Eropa al-kursiyunya. Al-kursiyu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhahiratu ala akhirih. Iya. Kalau mau dilengkapin ya nahu isim Mufrad. Kalau yang musanna Pak Romi, misalnya al-kursiyani jadidani. Kira Iya. Al-kursiyani mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu Karena kursiyani. Oh, musanna. bukan. Berarti alamatu alif wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anid dhammatu Dhammati. anid dhamma Ti. anid dhammati dhahiratu ala akhirih. Anid dhammati dan Al-kursiyani mubtada'un marfu'un wa alamatu al-alifu raf'ihi Apa tanda rafanya? wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anid dhammati li'annahu isim musanna Dan nahu langsung aja. musanna. Hasan. Mukhtar, sekarang kalau at-talibuna jududun kesannya. Talibuna jududun, talibunanya aja. Talibu Talibuna. at-talibuna mubtada'un Iya. marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu Wow, masya Allah. anid dhammati Oh, ini pengganti dari apa dia? niyabatan anid dhammati Kenapa? li'annahu Jamul jamul muzakkar mudzakkar salim. Muzakkar salim. Masya Allah.
wasmiyah. Kalau jamaknya kita ganti menjadi at-tullabu juludun. At-tulabu mubtadaun. Bukan muf. Bisa muf. Oh, Dari apa kedua? Masih. Mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid At-tullabu. Enggak ada wabu. At-tula oh alif. Iya, bu al-wawu niyabatan anid domati. At-tullabu juludun. Oh, bukan jamak. Ya jamak taksir. Juludun. Kan jamak nggak selalu salim. Tullabu. Ada nggak wawunya? Oh, enggak ada. Nggak ada. Oh Jadi iya. apa? Alif. Doma. Ada kodong Doma. Tullabu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi. Adomatu oh berarti dohir ya Ustaz. Adomatu ad-dohiratu ala akhirih. Ala akhirih li'annahu ismul jam'ul mudzakkar taksir. Jam'ut tak. Dapet taksir. Taksir. Opsinya cuma 3. Jamak, mudzakkar, salim, jamak salim, sama jamak Taksir. Tidak Iya, beraturan. disebut sah. Muzakkar atau muannas itu bagi salim aja. Oh, Kalau dia taksir ya nggak perlu lagi. Mudzakkar. Saya bisa lupa. Terus logo itu bahasa. Saya ulangi saya sekali ya. Iya. At-tolib at-tulabu mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu ismun jam'ul taksir. Langsung jam'ut taksir. Jam'ut taksir. Li'annahu jam'ut taksir. Jam'ut taksir. Taksir. Masya Allah. Kelas ya. Jadi intinya yang pertama balik lagi mubtada itu ada yang zahir. Zahir seperti kata beliau ma taqaddama dzikruhu dan sudah berlalu penjelasannya. Nah, sekarang tinggal fokus kita yang kedua berarti yaitu yang mubtada'nya itu berbentuk mudmar. Berbentuk mudmar. Apa itu mudmar? Yaitu yang berbentuk dhamir. Di sini kata beliau wal mudmaru isna asyara wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antuna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Jadi kata beliau yang bentuknya domir ada 12. Kalau kita mau rinci, dua domir pertama ana, nahnu itu yang domirnya mutakalim. Apa mutakalim? Yang bicara si orator atau dalam bahasa Indonesia kata ganti orang berapa? Pertama. Jadi ana, nahnu ini yang domir mutakalim. Sementara dari anta, anti, antuma, antum, antunna, 5 domir berikutnya itu yang domir mukhatab. Apa mukhatab? Lawan bicara. Lawan bicara. Atau samir dia. Apa samir? Aman ngobrol. Nah, atau dalam bahasa Indonesia dia disebut kata ganti Orang kedua. Sementara sisanya 5 lagi berarti wa hiya, wa huma, wa hum, wa hunna. Dia adalah apa? Dia adalah yang domirnya ghaib. Apa ghaib? Yang dibicarakan. Atau kata ganti orang Ketiga. Jadi domirnya ada 12 terbagi jenisnya menjadi 3. Ada yang mutakallim, ada yang mukhatab, dan ada yang ghaib. Nah, sebenarnya kemarin di fa'il dan di naibul fa'il domirnya pun terbagi menjadi 3. Cuma sengaja tak sampaikan, ada nggak sampaikan. Kenapa? Karena agar fokus kita tidak terbagi ke arah sini. Nah, sementara sekarang kan udah
jelas tuh dia nggak gabung-gabung sama fi'il, cuman munfasil terpisah. Maka kita bagi menjadi berapa? Tiga. Ada yang mutakalim, Mukhatab, ada dhaif. yang dhaif. Apa contohnya? Kata beliau, nahwu qaulika, contohnya ana qaimun wa nahnu qaimuna, atau wa ma asbaha dzalika. Apa mana wa ma asbaha dzalika? Dan yang semisal dengan itu. itu. Dan semisal dengan itu, asbaha semisal, dan semisal dzalika dengan itu. Nah, lihat di situ ada dua contoh kata beliau, ana qaimun, saya berdiri. Nahnu qaimuna, kami berdiri. Kita katakan kata ana dan nahnu di situ statusnya sebagai mubtada. Namun mubtada yang apa? Mubtada yang mudmar. Kenapa mudmar? Sebagai dhamir. Nanti dia disebut mubtada yang mudmar atau bentuknya dhamir. Nah, nanti mengi'rab mubtada yang bentuknya dhamir sama seperti kita mengi'rab fa'il dan naibul fa'il yang bentuknya apa? Bentuknya juga dhamir. Bedanya letaknya cuma dua nanti. Satu, letaknya kalau kemarin dhamirun muttasilun. Sekarang dhamirun munfasilun. Itu bedaan pertama. Jadi kalau kemarin kalau fa'il dan naibul fa'il dhamirnya apa? Muttasil. Karena dia nyambung sama siapa? Nyambung sama fi'il. Sementara kalau sekarang nyambung nggak dengan kata sebelumnya? Enggak, dia sendiri. Maka kita katakan dhamirun munfasilun. Itu yang pertama. Perbedaan kedua, nanti kalau sebelumnya fi mahalli raf'in fa'ilun, fi mahalli raf'in naibul fa'il. Kalau sekarang fi mahalli raf'in mubtada'un. Itu dua. Jadi fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah, sehingga kalau kita mau i'rab ana qaimun, ana gimana Syaikhmu berarti? Ana dhamirun munfasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Iya, mubtada. Fi mahalli raf'in Mubtada'un. Jadi akan beda di situ Syaikhmu? Sukun. Nomor Beda. Bedanya mubtada Satu fi mahalli raf'in kemarin mubtada, kemarin Muttasil. sekarang Munfasil. Yang kedua ujungnya perbedaannya fi mahalli raf'in mubtada. mubtada. Baik. Di sini fi mabniun 'alal fathi atau mabniun 'alal sukun Syaikhmu? Ala sukun. Kenapa? Karena alif di belakang itu harokatnya sukun. Iya, karena yang dihitung adalah huruf paling Terakhir. Ya, baik. Kemudian kalau nahnu qaimuna, Syekh Andri, gimana berarti i'rabnya? Nah, Dhamirun munfasilun ya. wa alamatul wa dhamir munfasilun Dhamir bisa berubah nggak harokatnya? mabniun Mabninya dengan apa tuh? mabniun alat dhammi Dhammi atau sukun? nahnu Nah, alat dhammi dhammi sukun atau fathah? mabniun alat dhammi Alat dhammi, masya Allah yakin ya. alat dhammi fi mahalli raf'in Nah, li'annahu langsung aja di mahalli Oke, rafi Mas. sebagai apa dia? fi mahalli raf'in mubtada'un Mubtada. Jadi nahnu dhamirun Munfasilun. Mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in mubtada'un. Ya, jadi ini mubtada itu ada dua. Jadi insya Allah mubtada itu relatif lebih mudah karena variasinya itu cuma dua, dan dua variasinya ini sudah kita bahas di pembahasan fa'il. Ada yang zahir, ada yang mudmar. Besok insya Allah baru nih fokus kita terbagi betul-betul bagaimana kita memahami khobar.
khobar itu nggak sesederhana mubtada, tidak sesederhana yang kita pahami dulu ketika belajar usul. Kenapa? Karena nanti pada contoh-contoh yang kita pelajari di Jurumiyah ini tadi apa contohnya? Zaidun qoma abuhu sama Zaidun jariyatuhu dahibatun. Dalam kalimat itu nanti kita dapati bahwa mubtadanya bisa ada dua, khobarnya juga bisa ada dua nanti. Nah, maka fokus kita nanti bagaimana kita melatih satu-satu untuk memahami masalah khobar. Nah, maka saran Anam yaitu kalau bisa besok antum punya waktu senggang, antum cari di YouTube pembahasan tentang khobar di Al-Ajurumiyah. Terserah mau pakai ustadz siapa atau pakai syekh siapa, simak dulu di situ. Nanti di situ pasti dijelaskan bahwa khobar itu bentuknya ada dua, ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Nanti yang ghairu mufrad bentuknya ada tiga, ada yang jumlah khobar ada dua, ada yang jumlah dan syibhul jumlah. Nanti yang jumlah terbagi lagi jadi dua, ada yang jumlahnya ismiyah, jumlah fi'liyah. Nanti syibhul jumlah terbagi lagi jadi dua, ada yang jar majrur dan juga ada shoroh. Maka besok waktu kita masih banyak atau mulai nanti malam juga nggak masalah kalau antum belum ngantuk misalnya. Nah, cari di YouTube pembahasan khobar di Al-Ajurumiyah, banyak insyaallah sebagai persiapan. Karena kalau antum nanti ngandelin cuma besok, terus kondisi kita terlebih lagi mungkin lagi kurang nyaman, kurang fit, akan nanti menjadi batu sandungan yang besar, kendala yang besar untuk memahami khobar tersebut. Jadi kalau bisa Anda katakan bab paling rumit di marfu'at itu bab khobar ini. Bab yang paling rumit di marfu'at adalah apa? Bab khobar. Nanti satu lagi yang rumit itu adalah ketika masuk tawabi yang badal. Tawabi yang mana? Badal. Dua itu. Selebihnya insyaallah relatif lebih mudah. Tawabi yang na'at, tawabi yang atof, tawabi yang taukid, itu insyaallah relatif lebih mudah. Nanti yang agak sulit yaitu satu khobar, satu lagi masalah badal. Allah alam. Ya, kita sampai sini dulu. Insyaallah besok kita masuk pembahasan tentang khobar. Ada soal ikhwan?